sebuah tanah tandus di Jazirah Arab, lahirlah seorang perempuan dari suku Bani Tamim yang kelak akan mengukir namanya dalam sejarah, Sajah binti Al-Harits. Ia terlahir dalam lingkungan yang keras di tengah suku yang dikenal kuat dan ambisius. Sejak kecil, Sajah tumbuh dengan kecerdasan yang tajam dan lidah yang fasih berbicara. Ayahnya, Al-Harits bin Suwaid, adalah seorang pemimpin suku yang dihormati. Dan dari garis keturunannya, Sajah mewarisi keberanian serta keahlian dalam berbicara. Tak seperti banyak wanita pada masanya yang menjalani kehidupan biasa, Sajah menunjukkan bakat kepemimpinan sejak muda. Ketika Nabi Muhammad menyebarkan Islam di Jazirah Arab, Sajah dan kaumnya belum serta-merta menerima ajaran baru itu. Namun, peristiwa besar segera mengguncang dunia Islam, wafatnya Rasulullah. Kekosongan kepemimpinan di Arab membuat banyak orang mulai mengklaim kedudukan sebagai pemimpin agama. Di antara mereka, muncul nama Musailamah Al-Kazzab, seorang pria dari Bani Hanifah yang mengaku sebagai nabi. Dalam gejolak itu, Sajah melihat peluang. Dengan kefasihannya berbicara dan ambisinya yang besar, ia pun mengumumkan dirinya sebagai nabi perempuan. Ia berhasil mengumpulkan pengikut dari kaumnya, Bani Tamim, dan memimpin mereka dalam gerakan yang menentang kekuasaan Abu Bakar Ash-Shiddiq, khalifah pertama Islam. Sajah kemudian bergerak menuju wilayah Musailamah, bukan untuk berperang, tetapi untuk bernegosiasi. Pertemuan mereka menjadi legenda. Dua orang yang sama-sama mengaku Nabi duduk berdiskusi, bukan dengan pedang, tetapi dengan kata-kata. Akhirnya, alih-alih bertarung, mereka justru menikah dalam sebuah aliansi politik yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun, tak lama setelah itu, Musailamah terbunuh dalam perang Yamamah oleh pasukan Muslim yang dipimpin Khalid bin Walid. Setelah kekalahan tersebut, Sajah menghilang dari panggung sejarah selama bertahun-tahun. Dikatakan bahwa ia kembali ke sukunya dan akhirnya masuk Islam, serta menjalani kehidupan yang lebih tenang hingga akhir hayatnya. Demikian kisah Sajah binti Al-Harits, seorang perempuan yang pernah menggemparkan dunia Islam dengan klaim kenabiannya, tetapi akhirnya tenggelam dalam arus sejarah yang lebih besar. Sajah binti Al-Harits juga dikenal sebagai Sajah binti Al-Harits bin Suwaid bin Affan, seorang wanita yang mengaku sebagai nabi palsu pada masa awal Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Tokoh yang berkaitan dengan Sajah binti Al-Harits: 1. Musailamah Al-Kazzab, salah satu nabi palsu paling terkenal dalam sejarah Islam. Sajah akhirnya bersekutu dengan Musailamah dan menikah dengannya untuk memperkuat kekuasaannya di wilayah Najd dan Yamamah. 2. Abu Bakar Ash-Shiddiq, khalifah pertama Islam yang memimpin perang melawan nabi-nabi palsu dalam perang Riddah, perang pemurtadan setelah wafatnya Rasulullah. 3. Khalid bin Walid, panglima Muslim yang dikirim oleh Abu Bakar untuk memerangi Musailamah dalam perang Yamamah, di mana pasukan Muslim berhasil mengalahkan Musailamah dan pengikutnya. 4. Kaum Bani Tamim. Sajah berasal dari suku Bani Tamim dan awalnya berhasil mendapatkan dukungan dari sebagian sukunya dalam mengklaim kenabiannya. Peristiwa yang berkaitan dengan Sajah binti Al-Harits. Pertama, kemunculan nabi-nabi palsu. Di tengah padang pasir yang luas dan tandus, angin berhembus membawa bisikan perubahan. Jazirah Arab baru saja kehilangan sosok yang paling berpengaruh. Nabi Muhammad telah wafat. Tanah-tanah yang dulunya bersatu dalam Islam mulai bergejolak. Beberapa suku meragukan kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah, sementara yang lain melihat ini sebagai kesempatan untuk merebut kekuasaan. Dalam kekacauan itu, lahir para nabi palsu, mereka yang mengklaim menerima wahyu sebagaimana Rasulullah. Di antara mereka, ada seorang perempuan dari suku Bani Tamim yang namanya menggema di antara para pengikutnya, Sajah binti Al-Harits. Sajah bukanlah wanita biasa. Sejak kecil, ia dikenal sebagai perempuan yang cerdas dan memiliki lidah tajam dalam berdebat. Suku Bani Tamim adalah kaum yang besar dan kuat, dan Sajah melihat kesempatan untuk memimpin mereka. Pada suatu malam, ia berdiri di hadapan para pengikutnya. Cahaya obor menerangi wajahnya yang penuh percaya diri. Wahai kaumku, mengapa kita harus tunduk kepada mereka yang mengklaim memiliki kebenaran? Tidakkah langit juga berbisik kepadaku sebagaimana ia berbisik kepada Muhammad? Para pengikutnya saling berpandangan, sebagian terlihat ragu, sementara yang lain mulai terpengaruh oleh karismanya. Aku menerima wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkatku sebagai nabi untuk membimbing kalian. Tidakkah kalian melihat banyak yang mengaku sebagai utusan setelah Muhammad?
Aku adalah satu di antara mereka. Kata-katanya menyihir mereka yang mendengarnya. Dalam waktu singkat, Sajah berhasil mengumpulkan pasukan dari sukunya, Bani Tamim, dan mulai bergerak menantang kekuasaan Abu Bakar. Namun, Sajah bukan satu-satunya yang mengaku sebagai nabi. Di wilayah Yamamah, ada Musailamah Al-Kazzab, seorang pria dari Bani Hanifah yang lebih dulu mengklaim kenabiannya. Musailamah telah mengumpulkan ribuan pengikut, dan kekuatannya menjadi ancaman besar bagi kekhalifahan Islam. Sajah sadar bahwa untuk memperluas pengaruhnya, ia harus bersekutu dengan Musailamah, bukan melawannya. Maka, ia bersama pasukannya bergerak menuju Yamamah. Ketika mereka akhirnya bertemu, Musailamah menatapnya dengan penuh selidik. Ia tidak menyangka bahwa seorang wanita bisa mengklaim wahyu sebagaimana dirinya. Sajah tersenyum penuh percaya diri, lalu berbicara, "Wahai Musailamah, jika langit memberimu wahyu, maka ia juga memberiku wahyu. Apakah kita harus bertarung, ataukah kita akan bergabung untuk menguasai seluruh jazirah?" Musailamah menyipitkan matanya, lalu tertawa kecil. "Menarik. Aku telah menerima wahyu bahwa kita harus bersatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutusku untuk membimbing kaumku, sebagaimana Dia mengutusmu untuk membimbing kaummu. Jika kita bersatu, tak ada yang bisa menghentikan kita." Mereka pun sepakat untuk menikah, sebuah aliansi politik yang memperkuat klaim kenabian mereka. Pernikahan ini bukan sekadar ikatan pribadi, tetapi juga strategi untuk menyatukan pengikut mereka dalam menghadapi pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar. Namun, kebohongan tidak bertahan lama. Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid, panglima perang Muslim yang terkenal tak terkalahkan, untuk menumpas pemberontakan yang dipimpin Musailamah. Perang Yamamah pun meletus, pertempuran sengit yang mengguncang gurun pasir. Ribuan pengikut Musailamah dan Sajah tewas di medan perang. Musailamah sendiri terbunuh oleh Wahsy, mantan budak yang dulu membunuh Hamzah di perang Uhud. Namun kini telah masuk Islam dan berjuang di pihak Muslim. Setelah kekalahan besar itu, Sajah menghilang. Ia kembali ke sukunya, meninggalkan klaim kenabiannya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia akhirnya masuk Islam dan menjalani sisa hidupnya dalam ketenangan. Waktu berlalu dan nama Sajah memudar dalam sejarah. Ia pernah menjadi wanita yang menantang langit dengan klaim kenabiannya, tetapi akhirnya tunduk pada takdir yang lebih besar. Kemunculan para nabi palsu seperti Sajah, Musailamah, Tulaiha al-Asadi, dan Al-Aswad al-Ansi hanyalah bagian dari ujian besar yang dihadapi Islam setelah wafatnya Rasulullah. Namun, kebenaran tetap tegak, dan Islam terus berkembang di bawah kepemimpinan yang sah. Begitulah kisah Sajah binti Al-Harits, seorang wanita yang pernah menantang kebenaran, namun akhirnya menyerah pada kenyataan. Kedua, aliansi dengan Musailamah. Di hamparan padang pasir Yamamah, angin berhembus membawa berita tentang dua sosok yang mengguncang jazirah Arab. Mereka bukan raja, bukan pula panglima perang, tetapi dua orang yang mengaku nabi, Sajah binti Al-Harits dan Musailamah Al-Kazzab. Sajah, wanita cerdas dan ambisius dari Bani Tamim, telah mengumpulkan pengikutnya dengan klaim bahwa langit juga menurunkan wahyu kepadanya. Sementara itu, Musailamah, pria dari Bani Hanifah, telah lebih dahulu mendeklarasikan kenabiannya dan membangun kekuatan di Yamamah. Keduanya menyadari satu hal, jika mereka bertarung, mereka akan binasa. Jika mereka bersatu, mereka bisa menaklukkan Arab. Malam itu, Sajah dan rombongannya mendekati benteng Musailamah. Obor api menyala di sepanjang jalan masuk, menerangi wajah para prajurit yang berjaga. Sajah turun dari kudanya, jubah panjangnya berkibar tertiup angin malam. Seorang penjaga menghampirinya dengan penuh kehati-hatian. "Siapa yang datang ke benteng Nabi Yamamah?" tanyanya. Sajah menegakkan tubuhnya dan menatapnya tajam. "Aku, Sajah binti Al-Harits, utusan langit seperti halnya Musailamah. Sampaikan padanya, aku datang bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sekutu." Penjaga itu terdiam sejenak, lalu memberi isyarat agar rombongan Sajah menunggu di luar. Tak lama kemudian, ia kembali dengan perintah untuk membiarkan Sajah masuk ke dalam istana Musailamah. Ruangan pertemuan itu besar dan sederhana, dihiasi karpet tebal serta lampu-lampu minyak yang menerangi sudut-sudutnya.
Di atas singgasana kayu, Musailamah duduk dengan jubah putih. Sorot matanya tajam mengamati wanita yang baru masuk. Sajah melangkah dengan percaya diri, tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Ia menatap langsung ke mata Musailamah dan berbicara lebih dulu. "Engkau Musailamah, Nabi Yamamah?" Musailamah tersenyum tipis, lalu menjawab, "Dan engkau Sajah, wanita yang menantang langit?" Sajah tersenyum sinis. "Langit tidak hanya berbicara kepadamu, Musailamah. Aku juga telah menerima wahyu. Mengapa kita harus bertarung? Mengapa kita tidak bersatu dan membagi kekuasaan?" Musailamah menyandarkan tubuhnya ke belakang, berpikir. Ia tahu bahwa wanita ini bukan sekadar pemimpi. Ia adalah pemimpin yang telah menggerakkan pasukan dan menguasai pengikutnya dengan kecerdasannya. "Satu nabi di tanah Arab sudah cukup," katanya akhirnya. "Tetapi jika kita bersatu dalam kenabian, maka kita bisa membagi tanah ini untuk kita berdua." Sajah mengangkat alisnya. "Lalu, apa yang kau tawarkan?" Musailamah bangkit dari tempat duduknya, berjalan mendekati Sajah, lalu berbicara dengan suara yang lebih pelan, namun penuh keyakinan. "Pernikahan. Sebagai nabi dan nabiyah, kita akan menggabungkan kekuatan. Aku akan memimpin Yamamah dan sekitarnya, dan kau akan memimpin Bani Tamim. Bersama, kita akan melawan Abu Bakar dan pasukannya." Sajah menatapnya tajam, menimbang tawaran itu. Ia tahu bahwa pernikahan ini bukan tentang cinta. Ini adalah aliansi politik yang akan memperkuat klaim kenabiannya. Akhirnya, ia tersenyum tipis. "Baiklah Musailamah, aku menerimanya. Bersama, kita akan menjadi penguasa tanah ini." Pernikahan mereka pun dilangsungkan dengan megah, disaksikan oleh para pengikutnya. Mereka bersatu bukan sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai, tetapi sebagai dua orang yang haus kekuasaan dan ingin mempertahankan pengaruhnya di tengah gejolak Arab. Namun, aliansi ini tidak bertahan lama. Pasukan Muslim yang dipimpin Khalid bin Walid segera bergerak ke Yamamah, mengancam kekuasaan Musailamah. Dalam pertempuran dahsyat yang dikenal sebagai Perang Yamamah, pasukan Musailamah dihancurkan, dan dirinya sendiri terbunuh oleh seorang prajurit Muslim bernama Wahsy. Sajah, melihat kekalahan yang tak terelakkan, melarikan diri dari Yamamah. Ia kembali ke sukunya dan menghilang dari panggung politik. Seiring waktu, ia dikabarkan bertobat dan masuk Islam kembali, menjalani hidupnya dalam kesunyian. Begitulah kisah Sajah binti Al-Harits dan Musailamah Al-Kazzab, dua nabi palsu yang mencoba menantang kebenaran, tetapi akhirnya hancur oleh gelombang sejarah. Ketiga, Perang Yamamah, 632 Masehi. Angin padang pasir berhembus kencang di tanah Yamamah, membawa debu dan bau kematian. Perang besar sedang berkecamuk. Perang Yamamah, pertarungan antara pasukan Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Walid melawan pengikut Musailamah Al-Kazzab, nabi palsu yang mengaku mendapat wahyu setelah wafatnya Rasulullah. Di balik benteng pertahanan Yamamah, Sajah binti Al-Harits, perempuan yang pernah mengaku sebagai nabi, berdiri dalam kebimbangan. Ia pernah memiliki pengikut, kekuatan, dan bahkan menikahi Musailamah demi membangun kekuasaan. Namun kini, suara perang yang bergemuruh di luar membuatnya sadar bahwa segalanya bisa berakhir dalam sekejap. Di dalam istana Musailamah, Sajah duduk di atas bantal sutra, tetapi pikirannya tidak tenang. Di sekelilingnya, para panglima perang Musailamah berdiskusi dengan panik. Musailamah berjalan mondar-mandir, wajahnya tegang. Ia tahu bahwa pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid semakin mendekat. "Apa rencanamu, wahai suamiku?" tanya Sajah, suaranya tetap tenang meski hatinya gelisah. Musailamah menatapnya dengan mata penuh kebingungan. "Aku telah menerima wahyu bahwa kemenangan akan menjadi milikku," jawabnya, suaranya dipenuhi keyakinan palsu. Sajah menahan tawa sinisnya. Ia tahu wahyu yang diklaim Musailamah hanyalah kebohongan yang ia ciptakan sendiri untuk menenangkan pasukannya. Wahyu. Sajah mengulang kata itu dengan nada tajam. Jika benar langit telah menjanjikan kemenangan, mengapa kita harus bertempur mati-matian? Seorang panglima perang Musailamah, Rajal bin Unfuwa, angkat bicara. "Wahai Musailamah, pasukan Khalid terlalu kuat. Mereka datang dengan ribuan prajurit dan kaum muhajirin serta Ansyar, berjuang demi agama mereka. Kita harus memiliki strategi." Musailamah mengepalkan tangan. "Aku tidak akan mundur.
Jika perlu, kita akan bertahan hingga titik darah penghabisan. Sajah menatapnya dalam diam. Ia mulai sadar bahwa suaminya bukanlah pemimpin yang kuat, melainkan hanya seorang pria yang terjebak dalam kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Pagi itu, langit Yamamah menjadi saksi pertempuran paling berdarah dalam sejarah Islam. Pasukan Khalid bin Walid menyerang dengan kekuatan penuh. Sorakan, Allah subhanahu wa ta'ala akbar, menggema di medan perang ketika para sahabat Rasulullah maju dengan semangat jihad. Di sisi lain, pasukan Musailamah berusaha mempertahankan tanah mereka. Namun, tanpa strategi yang matang dan hanya berpegang pada janji palsu pemimpin mereka, pasukan mereka mulai tumbang satu persatu. Sajah berdiri di atas menara benteng, menyaksikan kekacauan yang terjadi di bawah. Ia melihat bagaimana pasukan Muslim bergerak dengan disiplin, bagaimana para sahabat bertempur dengan keyakinan penuh, berbeda dengan pasukan Musailamah yang mulai kehilangan semangat. Musailamah, kita harus mundur. Sajah berteriak dari atas menara. Musailamah menolak. Ia masih yakin bahwa ia akan menang. Namun, ketika Wahsy bin Harb, mantan budak yang dulu membunuh Hamzah di perang Uhud, menghunuskan tombaknya dan menancapkannya ke tubuh Musailamah, segalanya berubah. Allahu Akbar, teriak pasukan Muslim saat tubuh Musailamah jatuh ke tanah, darahnya membasahi pasir Yamamah. Melihat pemimpin mereka tewas, sisa pasukan Musailamah melarikan diri, berusaha menyelamatkan diri dari kekalahan yang tak terelakkan. Sajah melihat semua ini dari atas menara. Ia tahu permainannya telah berakhir. Tanpa menunggu lebih lama, ia menyelinap keluar dari benteng, meninggalkan sisa pasukan yang masih berjuang. Ia bukanlah seorang petarung. Ia telah memainkan perannya dengan baik, tetapi kali ini ia memilih untuk bertahan hidup. Dalam kegelapan malam, Sajah dan beberapa pengikut setianya melarikan diri dari Yamamah menuju arah utara. Ia meninggalkan masa lalunya sebagai nabi palsu dan kembali ke sukunya, Bani Tamim. Beberapa tahun kemudian, Sajah dikabarkan masuk Islam dan hidup dalam kesunyian, menjauh dari dunia politik dan kekuasaan. Perang Yamamah menjadi akhir bagi Musailamah dan para pengikutnya. Namun, bagi Sajah, perang ini adalah pengingat bahwa kebohongan tidak akan bertahan selamanya. Dulu, ia berdiri di hadapan kaumnya dengan klaim kenabian, tetapi kini, ia hanyalah seorang wanita yang menatap langit, menyadari bahwa takdir tidak berpihak padanya. Keempat, wafatnya Sajah. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, meninggalkan langit dengan semburat jingga yang perlahan memudar menjadi gelap. Di suatu desa terpencil di wilayah Irak, seorang wanita tua duduk di beranda rumahnya. Angin gurun bertiup lembut, menggoyangkan tirai kain yang menutupi pintu masuk. Rambutnya telah memutih, kulitnya yang dulu halus kini dihiasi keriput tanda usia. Dialah Sajah binti Al-Harits, wanita yang dulu pernah menggemparkan jazirah Arab dengan klaim kenabiannya. Dulu, ia berdiri di hadapan pasukannya, penuh percaya diri, menyerukan wahyu yang diklaim datang dari langit. Dulu, ia menikahi Musailamah Al-Kazzab, bukan karena cinta, tetapi demi kekuasaan. Namun, perang Yamamah mengubah segalanya. Kekalahan telak, kematian Musailamah, dan kehancuran pasukannya membuatnya menyadari sesuatu. Ia telah memilih jalan yang salah. Setelah melarikan diri dari Yamamah, Sajah kembali ke sukunya, Bani Tamim. Di sana, ia menghilang dari sorotan sejarah. Tidak ada lagi wahyu yang ia klaim, tidak ada lagi pengikut yang mendukungnya. Suatu hari, seorang pemuda dari keluarganya bertanya padanya. Suaranya penuh rasa ingin tahu. "Wahai nenek, apakah benar engkau dulu seorang nabi?" Sajah tersenyum tipis, tetapi matanya menyimpan kesedihan. "Nenek dulu hanyalah seorang wanita yang terbawa oleh ambisi, Nak. Nenek ingin kekuasaan tetapi lupa bahwa kebenaran tidak bisa dibangun di atas kebohongan." Pemuda itu terdiam. Ia tak menyangka bahwa wanita yang dulu dikenal sebagai pemimpin besar, kini berbicara dengan penuh penyesalan. Sajah menghela napas, lalu melanjutkan, "Setelah Yamamah, nenek sadar. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad adalah utusannya. Itulah kebenaran yang tak bisa ditawar. Maka, nenek pun bersyahadat kembali." Sejak saat itu, Sajah hidup dalam keheningan. Ia tidak lagi mencari pengaruh, tidak lagi berusaha membangun kekuatan. Ia hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya dalam ketenangan, menebus kesalahan masa lalu dengan ibadah dan tobat. Tahun demi tahun berlalu,
hingga akhirnya Sajjah jatuh sakit. Tubuhnya yang dulu kuat kini mulai melemah. Malam itu, ia terbaring di tempat tidurnya, dikelilingi keluarga dan kerabatnya. Seorang wanita dari keluarganya menggenggam tangannya dengan lembut. "Apakah engkau takut, wahai Sajjah?" tanyanya dengan suara pelan. Sajjah membuka matanya yang lelah. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Aku pernah berjalan di jalan yang salah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Aku hanya berharap saat bertemunya, Dia mengampuni dosa-dosaku." Air mata menggenang di mata beberapa anggota keluarganya. Azan subuh berkumandang dari kejauhan, menggetarkan udara pagi yang dingin. Sajjah menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Dan saat itulah, ruh Sajjah binti Al-Harits meninggalkan tubuhnya. Sajjah telah pergi. Dulu ia ingin dikenang sebagai nabi, tetapi sejarah justru mengenangnya sebagai seorang wanita yang pernah tersesat, lalu kembali ke jalan yang benar. Jazirah Arab telah berubah. Islam telah berkembang luas, meninggalkan jejak-jejak masa lalu yang penuh ujian. Nama Sajjah mungkin akan selalu dikenang dalam sejarah, tetapi bukan sebagai nabi, melainkan sebagai pengingat bahwa kebenaran sejati akan selalu menang atas kebohongan. Setelah kekalahan Musailamah, Sajjah hidup dalam keadaan tidak terlalu mencolok dan dikatakan kemudian masuk Islam kembali serta bertobat. Angin gurun bertiup lembut di sebuah desa terpencil di wilayah Irak. Matahari pagi mulai menyinari perkampungan Bani Tamim, menghangatkan rumah-rumah sederhana yang berdiri di antara hamparan pasir. Malam sebelumnya, seorang wanita tua yang pernah mengguncang Jazirah Arab telah menghembuskan napas terakhirnya. Sajjah binti Al-Harits telah tiada. Tak ada perayaan, tak ada ratapan besar. Hanya keluarga dan segelintir kerabat yang berkumpul di rumahnya, menatap tubuh yang terbujur kaku di pembaringan. Mereka semua tahu siapa dia, wanita yang dulu mengaku sebagai nabi, lalu akhirnya kembali ke Islam dan hidup dalam kesunyian. Seusai pemakaman, beberapa orang duduk di halaman rumahnya, berbincang dalam suara pelan. Ali bin Malik, seorang pria tua dari suku Bani Tamim, mengusap janggutnya sambil menatap tanah. Siapa yang mengira bahwa wanita itu dulunya pernah ingin menguasai Arab? Gumamnya. Seorang pemuda yang hadir, Harits bin Umar, mengangguk pelan. "Aku pernah mendengar cerita tentangnya. Katanya dia menikah dengan Musailamah al-Kazzab dan bersekutu dengannya melawan Islam." Seorang wanita tua dari keluarga Sajjah yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya lembut namun penuh ketegasan. Memang benar, dulu dia tersesat dalam ambisinya. Dia percaya bahwa dirinya dipilih oleh langit, tetapi akhirnya dia sadar bahwa kebohongannya tidak akan bertahan selamanya. Ali bin Malik menghela napas panjang. "Lalu, bagaimana kita mengenangnya? Apakah dia akan selalu disebut sebagai nabi palsu?" Wanita itu menatap langit yang mulai memerah oleh cahaya senja. "Aku mengenangnya sebagai seseorang yang kembali ke jalan yang benar sebelum ajal menjemput. Bukankah Islam mengajarkan bahwa siapapun yang bertobat dengan sungguh-sungguh akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Semua terdiam. Mereka tahu kisah Sajjah akan selalu menjadi bagian dari sejarah. Namun, apakah ia akan dikenang sebagai seorang pemberontak, seorang penyesal, atau hanya sekadar bayangan di antara lembaran sejarah? Itu tergantung pada siapa yang menceritakannya. Hari-hari berlalu dan perlahan nama Sajjah mulai terlupakan di antara generasi berikutnya. Bani Tamim kembali menjalani kehidupan seperti biasa, dan dunia Islam terus berkembang di bawah kepemimpinan para khalifah. Namun, di antara para ulama dan ahli sejarah, kisahnya tetap diceritakan. Ia adalah pengingat bahwa kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan tidak akan bertahan, bahwa bahkan mereka yang tersesat bisa menemukan jalan kembali. Seorang pemuda yang mendengar kisah ini bertanya kepada gurunya, Syekh Abdullah, seorang ulama yang dihormati di daerah itu. "Syekh, apakah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa sebesar itu? Dosa mengaku sebagai nabi?" Syekh Abdullah tersenyum bijak. "Jika Fir'aun yang sombong diberi kesempatan untuk bertobat sebelum ajalnya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kesempatan kepada Sajjah? Dia bertobat, dan itu lebih baik daripada mati dalam kesesatan." Pemuda itu mengangguk, memahami sesuatu yang penting. Sejarah bukan hanya tentang kemenangan dan kekalahan, tetapi juga tentang pelajaran dan penyesalan.
Malam pun tiba. Di gurun yang luas, angin kembali bertiup, membawa butiran pasir yang menutupi jejak-jejak lama. Nama Sajah mungkin telah pudar dari ingatan banyak orang, tetapi kisahnya tetap hidup sebagai peringatan bagi mereka yang haus akan kekuasaan, bahwa pada akhirnya hanya kebenaran yang akan bertahan.